Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel John Find Device. Kita akan lanjutin video mengenal fungsi dan fitur AC JTAG Plus, khususnya JTAG Plus lama. Langsung saja kita buka softwarenya. Klik kanan, Run as Administrator. Buat yang baru gabung channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys, agar dapat notifikasi konten terbaru. Kita lanjut ya guys. Setelah software kebuka, kita lanjut di kolom image. Ini adalah kolom untuk mengisi file dump untuk akses ROM 1, yaitu main user data. Main user data adalah area utama penyimpanan MMC. Disinilah biasanya terdapat berbagai partisi Android seperti boot, sistem, vendor, user data, dan lain-lain. ROM 2 sama dengan boot partition 1. Ini adalah area boot pertama pada MMC. ROM 3 sama dengan boot partition 2. Ini adalah area boot kedua pada MMC. Kemudian ada GP1, GP2, GP3. Ini adalah area tambahan yang bisa dibuat dan dikonfigurasi pada MMC. Ada juga kolom boot config atau EXT-CSD. Ini adalah konfigurasi dan informasi penting tentang MMC yang berisi boot partition, boot buswidth, dan lainnya. Kita analogikan ROM 1 atau main user data seperti sebuah rumah. ROM 1 adalah rumah utamanya, tempat hampir semua barang dan aktivitas berada. Kalau ROM 1 adalah rumah utama, ROM 2 adalah pintu utama yang digunakan untuk masuk dan memulai proses boot. ROM 3 atau boot 2 bisa kita ibaratkan sebagai pintu boot kedua. GP1 seperti ruangan khusus yang dibuat untuk kebutuhan tertentu. EXT-CSD adalah buku aturan atau pengaturan rumah. Jadi cukup ingat, ROM 1 rumah utama, ROM 2 pintu utama, ROM 3 pintu kedua, GP1 ruangan khusus, EXT-CSD buku aturan, RPMB berangkas. Sekarang kita coba untuk read dump. Identify MMC. Pada ROM 1, yaitu main user data, kita coba read 128 MB. Kemudian klik read MMC. Buat folder tempat menyimpan dump-nya.
Kemudian klik save, maka proses backup pun berjalan. Sekarang ROM 2. Di ROM to access, pilih ROM 2 dan preset otomatis saja karena cuman 4 MB. Klik Read MMC. Di ROM 3, sama dengan ROM 2 tadi. Di ROM to access, pilih ROM 3. Kemudian Read MMC. Untuk GP1, kita skip. Untuk kolom boot config, biasanya sudah otomatis terbackup. Buka folder dump tadi dan cek apakah sudah terbackup. Jadi, ROM 1, ROM 2, ROM 3, dan config sudah terbackup. Kita cek infonya. Terlihat info MMC dari kapasitas, sampai dengan partition config. Setelah read dump, kita coba untuk uret dump. Di kolom image, yaitu ROM 1, pilih ROM 1 yang tadi kita backup. Namun saat memilih ROM 2, ROM 3, dan yang lain, tidak bisa diklik. Solusinya, centang uret all MMC region at once, maka semua kolom akan bisa diklik. Kita cukup memasukkan ROM 1, maka ROM 2, ROM 3, dan config otomatis ikut terload. Klik uret all ROMs. Tunggu proses uret berjalan. Hasilnya, ROM 1, ROM 2, ROM 3, dan boot config udah sukses tertulis ya guys. Jadi boot config tidak perlu kita edit lagi karena sudah sesuai dengan dump yang kita backup. Selanjutnya, untuk tab Advanced, nanti berisi ada tombol seperti mengubah CAD,
Dan ada tombol Remove Urethra Protection. Hanya untuk MMC merek Samsung. Dan ada tombol Factory Reset dan Factory Reset plus Format. Nah, tombol ini semua hanya untuk MMC Samsung ya guys. Untuk MMC merek lain, di bawahnya sudah ada Universal Factory Format dan Smart Report atau kesehatan MMC. Tombol verifikasi, Repair, EXT, CSD, Remove FRP, dan Remove PIN, dan yang lain. Untuk tab MMC HW Partition berfungsi untuk merepartisi MMC. Jadi jarang kita pakai ya guys. Begitupun tab OTP region jarang kita pakai juga ya guys. Jadi yang sering dipakai tab MMC config dan tab advance. Video kali ini cukup sampai sini ya guys. Video selanjutnya kita bahas tab urat by vendor, rate by vendor, dan yang lain. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.